Terkadang, kesalahpahaman bisa menjerumuskan kita ke dalam kejahatan dan juga tindakan kriminal. Di sini, kita dikagetkan lagi oleh sebuah kasus dua orang lelaki psikopat yang tega menghabisi kakak sepupunya. Jasad dan terbungkus kain sarung ditemukan di area permukiman warga di Jalan Haji Saleh 1, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Sebelum kita membahas kasus tersebut, carilah posisi ternyaman Anda agar bisa menikmati di saat waktu kosong Anda. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan senantiasa memberikan informasi kasus-kasus yang ada di dunia ini. Selamat datang di True Story. Di Tangerang Selatan, ada dua orang lelaki berinisial FA dan N. Kita sebut saja lelaki berinisial FA si Kucul dan N si Uco. Keseharian Kucul, ia menghabiskan waktunya bekerja di salah satu warung rokok milik kakak sepupunya yang berinisial AH. Kita sebut saja si Maco. Dan si Kucul bekerja di tempat Maco hampir 4 bulan lamanya. Kemudian, keseharian Ucok pun juga bekerja di warung soto khas Lamongan di seberang kios rokok milik si Maco. Karena tempat kerja mereka yang berdekatan, mereka akhirnya berteman dan kemudian mereka sering bertukar cerita satu dengan yang lainnya. Pada suatu hari, si Kucul seperti biasa bekerja di warung Maco. Kemudian, ia pun seringkali dimarahi oleh Maco di warung miliknya. Maco pun juga mengatakan supaya si Kucul bekerja dengan baik dan benar. Akan tetapi, si Kucul merasa dirinya tertekan bekerja di tempat kakak sepupunya. Merasa dirinya tertekan, Kucul pun sakit hati dengan Maco karena terlalu kasar memperlakukan si Kucul. Di saat itulah, Kucul mulai menaruh dendam dan ingin menghabisi si Maco. Pada tanggal 9 Mei tahun 2024, Kucul pun mendatangi tempat kerja si Uco yang berseberangan dengan warung tempat bekerjanya. Kemudian, Kucul pun menceritakan kepada Uco bahwa dia sakit hati dengan Maco kakak sepupunya karena seringkali berkata kasar kepada Kucul. Kucul pun mengatakan kepada Uco bahwa dia berniat ingin menghabisi si Maco dan juga tidak mau bekerja lagi di warung itu. Tidak hanya itu, Kucul pun meminta saran kepada Uco bagaimana dia harus menghabisi si Maco. Mendengar perkataan Kucul, Uco pun juga mengatakan bahwa sebenarnya dia juga sakit hati dengan si Maco karena tidak diizinkan berhutang rokok dan kopi di warung Maco. Uco pun pada saat itu menyarankan Kucul untuk mengambil sajam yang ada di warung kelapa yang bersebelahan dengan warungnya. Kemudian, saran itu pun tak langsung direspon Kucul. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024, tepatnya pukul 4.30 subuh, Kucul pun sedang tidur pulas di warung tempat ia bekerja. Melihat Kucul yang tertidur pulas, Maco pun menghampiri Kucul dan juga memarahi Kucul. Dia juga mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat kerja, bukan tempat untuk santai maupun tidur, ucap Maco kepada Kucul. Seketika itu, emosi dan kemarahan si Kucul pun semakin memuncak, sehingga dia pun bersikeras ingin segera menghabisi Maco. Sekitar pukul 12 siang, Kucul pun pergi ke warung es kelapa. Ia pun langsung mengambil sajam yang diberitahukan si Ucok pada hari sebelumnya. Pada waktu itu, pemilik warung tidak ada di sana, dikarenakan pemiliknya sedang beribadah di masjid. Pada saat yang sama, Kucul pun tanpa berpikir panjang dan ia pun bergegas mengambil sajam tersebut dan menyimpan sajam itu di sebelah tabung gas 3 kilo. Pada pukul 15.30, si Maco yang sedang menikmati makanannya di luar warung, tiba-tiba ada seorang pembeli yang ingin berbelanja. Pada saat itu, si Kucul sedang tertidur pulas dan Maco pun langsung membangunkan si Kucul. Pada waktu yang sama, seketika emosi si Kucul pun semakin memuncak, dikarenakan Maco membangunkan Kucul pada saat itu. Setelah melayani pembeli, mereka berdua pun bertengkar satu sama lain.
Tiba-tiba, si Kucul pun mengambil sajam yang telah dia simpan sebelumnya dan kemudian dia langsung memukul Maco dengan menggunakan sajam sebanyak 4 kali. Satu pukulan, tepat di bagian belakang, Maco pun jatuh ke lantai dengan posisi menghadap ke atas. Pukulan itu mengakibatkan luka robek di bagian leher kanan si Maco. Dalam posisi tergeletak di lantai, Kucul pun langsung melayangkan 3 pukulan ke tubuh Maco. 3 pukulan itu menyebabkan luka robek di tangan kiri dan luka robek di leher depan. Kemudian pada saat itu Maco pun meninggal dunia. Setelah itu dia membersihkan semua bekas yang ada di warung tempat mengeksekusi Maco. Dia mengisi tubuh Maco dalam karung goni pemberian Ucok yang dibeli di sebuah warung lainnya. Dia pun membawa tubuh Maco itu dengan sepeda motor milik Maco. Selama 1 jam mencari tempat pembuangan tubuh itu, dia pun berhenti di Jalan Haji Saleh Blok D nomor 18, Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, pukul 22.00. Selanjutnya, Kucul pun melepas karung goni yang berisi tubuh Maco. Dia pun kembali menemui Ucok di warungnya. Kucul pun mengatakan kepada Ucok bahwa dia sudah berhasil menghabisi si Maco. Mendengar pengakuan Kucul, Ucok pun mendukung tindakan Kucul tersebut. Kemudian setelah kejadian itu, Kucul dan Ucok pun membuat skenario agar tindakan tersebut tidak diketahui polisi. Pada hari Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024 pukul 15.00, Maco pergi ke Bali dan keberangkatan ke Bali itu bertujuan menemui mantan karyawan bernama Saiful. Alasannya, Saiful memiliki utang kepada Maco yang belum diselesaikan. Maco pun berangkat dengan menumpang mobil warna putih, entah itu Grab atau mobil pribadi, ucap si Kucul skenario yang dibuatnya. Mendengar skenario tersebut, Ucok dan Kucul pun sepakat. Keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 sekitar pukul 16.00, Ucok pun membuang kasur lantai yang sebelumnya dipakai menutup mayat si Maco dengan cara dibungkus menggunakan karung goni. Kemudian karung goni dan juga kasur lantai dibuang oleh Ucok. Kemudian setelah itu Ucok pun berjalan mencari tempat membuang kasur itu dengan menggunakan motor milik Maco. Ucok pun membuang kasur tersebut dari atas jembatan sungai dekat Villa Dago, Pamulang. Selanjutnya, Ucok pun mengembalikan motor ke warung rokok tersebut, lalu kembali bekerja di toko soto Lamongan. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan kedua tersangka sesaat setelah menghabisi nyawa korban dengan menggunakan senjata tajam. Korban yang dibungkus karung dinaikkan ke atas sepeda motor untuk dibuang di sebuah perumahan di kawasan Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten beberapa waktu lalu. Setelah itu, warga sekitar pun tidak sengaja menemukan tubuh korban dan langsung melaporkan kepada polisi terdekat. Dan pada saat itu, polisi pun langsung bergegas menyelidiki kasus tersebut. Seiring berjalannya waktu, polisi pun langsung menangkap Kucul dan Ucok karena dinyatakan bersalah. Mereka berdua ditangkap pada hari Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024 di warung The Time Hidayah di Jalan Perumahan Makadam. Adapun si Ucok juga ditangkap di rumah kontrakan Jalan Perumahan Makadam. Keduanya pun diproses polisi dan kemudian dihukum dengan penjara seumur hidup. Kasus tersebut mengajarkan kita bahwa kesalahpahaman bisa saja terjadi, baik di teman terdekat maupun dengan keluarga sendiri. Untuk itu, berpikirlah positif dan jangan terlalu diambil hati, agar kita terhindar dari tindakan kriminal dan hal kejahatan lainnya. Sampai jumpa lagi di story selanjutnya.